का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह।
لحظة عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وبين فتر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رواه الله عليك سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar fatil qiyadil akhyar wa miftahi babil jasa sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi adhar wa ashabil akhyar ala ni'amillah wa ifdalih wa sallim tasliman katsiran. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak pada acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Suriko Asyatir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Azim, Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni kata sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irwan Setiawan LC. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatiz wal ustazat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus guru kita, ustaz kita, penceramah kita, Al-Mukarram, Al-Ustaz Dr. Profesor Dr. Muhajirin MA,
Alhamdulillah di sini hadir juga yang kita hormati guru kita, Ustadz Maulana Syarifuddin SPD Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah, yang alhamdulillah atas izin Allah bisa kami laksanakan pada malam hari ini. Dan tentunya kami berharap melalui kegiatan ini, wabil khusus kami masyarakat Lorong Jambu bisa mendapatkan aura positif bagi masyarakat lainnya, dan tentunya tidak lain yang kami harapkan adalah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, ucapan ribuan terima kasih kami kepada seluruh yang telah berkontribusi 36 milir kurang layak kami mohon dimaafkan. Melalui acara kita pada malam hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabarakatuh. Kami persilakan. Akam ini bu, bercandanya di lagu Roma Iram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, asatiz yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala upaya dan usaha kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj, para haji, para tokoh sepuh, para orang tua kami yang ada di musholah yang dimuliakan Allah ini, tak lupa anak-anak sekalian yang insya Allah akan mendoakan kita kelak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau berpanjang lebar karena dikasih waktu cuma sampai jam 10. Ujianku lebih lama menunggu dari ceramah. Saya tadi dijemput jam 5:30, nunggu ceramah jam 9, sejam, 2 jam, 3 jam setengah. Ceramah 45 menit, apa boleh buat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama saya Muhajirin, asli orang Sakatiga, lahir di Ranau, besar di Jawa, tinggal di Pakjo, ngajar di UIN. Sudah lengkap ya? Ismahli, Ustazi, ya. Saya kalau ada orang-orang NC itu pasti teman saya, Bu. Karena saya bisa juga bahasa Arab. Kalian Ustaz, kalian. Apalagi nak kenalan. Anak 5, 4 kuliah, si kok masih SD.
bini wong Komering. Alhamdulillah sekarang saya lagi belajar membuka sekolah SD, TK, SD, SMP Islam Terapan Prof Muhajirin yang ada di Jalan Soekarno-Hatta itu, depan Kancil Putih Pulau. Ada 5 ruko sebelah kiri itu ada SD, SMP Prof Muhajirin. Nah, itu punya kami. Namanya Sekolah Islam Terapan Pak, bukan terpadu. Ya, namanya Terapan. Jadi kalau anak ibu nak masuk ke TK, SD, SMP di tempat kami silahkan. Bukan ikut, bukan promosi, bukan. Tunjuk tahu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kenalan cukup tak panjang lebar. Ya, pada masa kecil kami dulu tinggal di Jakabaring. Anak-anak depan pintu tahu Jakabaring? Tahu kalau sekarang, dulu tak tahu karena dulu Jakabaring Texas. Jakabaring dulu sama dengan Tanggo Buntung Mujiwong, Pak. Ya, Jakabaring itu adalah singkatan Jawa Batak Komering. Betul Pak, yang tua-tua nganggu ini tahu dia. Lama-lama ketika ada terminal truk, dulu ada terminal truk di sana itu, akhirnya berubah singkatannya menjadi Jakabaring Jawa Batak Komering, besar kecil kuat maling. Ini di Jakabaring. Masya Allah, Jakabaring itu luar biasa, ngoyok. Nah, tahu dah arti ngoyok? Tahu arti ngoyok? Tidak tahu? Yang agak besar dikit, ngoyok tahu dah? Tahu? Apa dia? Oh ya, oke. Benar lagi yang agak besar dikit. Ngoyok tahu dah? Apa dia? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa dia Indonesianya aku juga tidak tahu, Pak. Banjir. Ya, Jakabaring dulu kan ini. Nah, alhamdulillah uji wong tua kami dulu nak gawat budak hitam ini. Bangsa ditalak ke di Jakabaring ini dulu katanya. Bahaya budak. Akhirnya saya dilemparkan orang tua saya, bahasa saya gitu, Pak. Mohon maaf pada kiai. Saya dilemparkan orang tua saya untuk sekolah ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun 85 saya berangkat, 3 hari 3 malam naik bus Tasima. Orang tua pasti tahu Tasima, Bumarang Jaya, Jambi Indah, yang kalau sampai Ponorogo pantatnya bengkak kalau ada kepending. Itu usaha kami dulu nak, dan anak-anak yang SMP, yang SMA atau yang kuliah. Alhamdulillah tahun pertama dah lulus. Saya masuk ke Pondok Modern Wali Songo Ngabar Ponorogo. Nah, ini ternyata orang tua Ananda Kori ini alumni Gontor juga ya. Beliau adik tingkat saya, beliau di alumni 2008. 98 salah saya. 98. Kalau saya cerita beliau pasti mengiyakan. Tahun kedua Bapak Ibu saya mencoba ikut lagi, lanjut masuk Gontor. Alhamdulillah dah lulus lagi. Kata Pak belajar nak, balik lagi saya ke Wali Songo Ngabar Ponorogo. Tahun ketiga saya ikut lagi berjuang agar supaya lulus di Gontor. Alhamdulillah dah lulus lagi. Ya Allah, kejiwaan yang bengaknya Pak. 3 kali. Karena masuk Gontor kompetisinya memang tinggi sampai sekarang. Singkat cerita, saya disuruh mak balik nak katanya. Masuk ke Raudatul Ulum Salatiga tahun pertama tahun 87. Waktu itu masih berkawan dengan monyet sama babi hutan. Cuman 2 pondok yang setiap subuh hanya wudhu seember. Uang 40 wudhu seember, masing-masing dapat jatah cuman semangkok. Duduk sini diusuk galo-galo, duduk ke lagi tangan galo-galo. Itu pengalaman kayak dicerita biar kenal ya. Alhamdulillah kemudian tamat SMP, lalu saya melanjutkan lagi ke Gontor, ujian untuk keempat kalinya. Alhamdulillah lulus. Mundak kerak, mundak lulus pula. Nah jadi preman Jakabaring baik gitu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya Gontor, saya ngabdinya di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian masuk IAIN Raden Patah. Kemudian saya melanjutkan
studi S1 di IAIN, S2 S3 di Jakarta. Alhamdulillah 3 tahun lebih Allah ridho beserta istri saya dikukuhkan barengan menjadi guru besar UIN Nurdin Kota Palembang. Ya, saya suami istri guru besar, saya di bidang tafsir hadis, istri saya di bidang ekonomi Islam. Jadi kalau ada anak ponaan yang di UIN, di Usuluddin sama di FEBI ngadap kita kalau ada masalah, ada kan? Ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya juga atas doa Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Aktsiru du'aakum fa innakum la tadri min ayyi fahmin tuqbal. Perbanyak doamu, kata Rasulullah. Sesungguhnya kamu tidak tahu dari mulut siapa lisan kamu itu dikabulkan. Benar Bu ya, anak-anak juga. Biasanya kita kalau nak ujian apapun atau ada tantangan apapun, doa. Mak minta doa, B minta doa, Wah minta doa. Kadang-kadang kita lagi berjalan, wah Dor, ini kerja kancang nih, ujian Wah, tolong doa, kan gitu kan? Kita pintai doa semua. Dan kata Rasulullah, la tadri min ayyi fahmin tuqbal. Kita tidak tahu dari lisan siapa doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berdoa, sudah semayang kita kalau berdoa, bisa jadi yang ini aminnya sambil ngantuk, amin. Amin, yang ini tadi amin. Amin. Bisa jadi dari wasilah dia. Maka saya sering bilang dengan jamaah, ya, Bu, jangan remehkan orang yang suka di lampu merah itu. Kadang-kadang kita tunjuk dia duit 5.000, Masya Allah, terima kasih Pak, terima kasih, mintalah Bapak banyak rezeki. Bisa jadi doa itu makbul dari lisan dia. Maka kami yakin apa yang kami capai juga semua doa Bapak Ibu sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berbilang kepada Ustadz ini tadi, Ustadz aku ini bukan penceramah, saya ini akademisi Bu. Ya Pak cuman Pak Sunario ini diculik ini. Ustadz tolong Ustadz bla 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 bla. Baik Pak, bismillah. Ya, karena kondisi saya lagi kena gatal ini Pak. Iya, sampai diculik jam 5:30 tadi Pak. Apa boleh buat? Aku bismillah untuk ngisi di sini. Ya, jadi karena jujur Pak, saya mohon maaf, sembah sujud kalau bahasa Sakatigo itu cak itu. Sembah sujud dengan guru-guru saya, para orang tua saya, para ustazah mungkin. Saya dulu pernah ikut seminar internasional mengkaji tentang tafsiran ayat kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kalau bahasa kita ni celaka 2 kali awak tahu tapi tak ada ngawi ke. Nah ini yang aku takut. Maka sejak itu saya tidak pernah ceramah Ustaz. Saya tidak pernah, itu tahun mungkin lemah ingatnya tahun 2000 lah lemah ingatnya. Di bawah itu bahkan salah mungkin 94 kali. Sejak itu saya tidak pernah ceramah, saya tidak pernah khutbah, saya takut. Karena tidak sedikit dari kita yang hanya pacak ngomong tapi tidak pacak nggawi ke. Bayangkan kalau saya bilang ibu-ibu, daripada ngerumpi Bu, daripada ngomong habis ini duha. Jadi banyak ngomong cak itu laki itu dewek tak duha, bini kita juga tak disuruh duha, diterajang ke Tuhan lemak. Bayangkan kalau Tuhan nerajang wassalam. Bapak-bapak yang punya rezeki sedekah, wow, suaranya lantang. Sedekah Pak, jangan bakhil. Kita dewek pelit, kiki Tuhan cerkah ujung. Akhirnya ya kawan-kawan lah mensupport Ustaz. Ujunglah Ustaz, antum kan alumni Gontor, masa tak bisa ceramah? Ustaz khotib di sini, saya coba. Alhamdulillah akhirnya baca dikit dibandingkan dengan guru-guru saya. Maka saya takut Bapak Ibu. Maka terkadang saya bicara hanya mungkin sebuah ilustrasi hikmah, mungkin mengajak, menghimbau, tidak pada tataran amar. Ayo Pak sedekah, wah saya nggak berani. Ya, saya tidak berani. Apalagi masalah urusan sedekah, panjang itu debat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tadi baru pembukaan nih, baru kenalan nih. Apalagi lah, sudah itu baik. Lalu
Saya dulu ingat juga pesan orang tua saya. Jadi kita mulai dulu malam ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa sayang dengan kita semua. Mudah-mudahan kita ini selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan Allah lindungi kita dari hambanya yang kufur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak, Ibu-ibu, sudah ada abang bibir, Pak. Betul Bu ya? Ada remaja, abang bibirnya saya tidak tahu apa nomor 8, nomor 9, 10, 16 atau 22. Ya, Ustaz tahu nih anu junior. Itu punya bini. Ya? Mungkin ada yang warna biru, warna merah, delima dan lain sebagainya. Kita laki-laki tidak ada. Saya suka bilang, sampaikan kepada para jamaah, dan saya berani mengatakan ini karena alhamdulillah ini dua nasihat orang tua angkat saya ketika saya mengabdi di pesantren Al-Istiqomah Kuningan, Jawa Barat. Pesan dia dua kepada saya, Rin, kalau kau ada rezeki jangan lupa unjuk mak kau, bak kau, orang tua anda. Siap. Ayah saya bilang waktu itu. Yang kedua, Rin, katanya, setiap saat usahakan baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah itu sudah kami lakukan, Bu. Luar biasa. Kita tidak usah bicara dalil, Ustaz. Lah hafal kalau dalil tentang sholawat. Maka kalau tidak biasa, tidak bisa. Ya, kalau tidak biasa, tidak bisa. Padahal sholawat itu tidak perlu syarat dan rukun, Pak. Sambil ngoreng sambal, baca sholawat. Sambil mindang ikan, baca sholawat. Sambil nyopir, baca sholawat. Sambil apa lagi, ngojek, baca sholawat. Sambil apa, nunggu pegawai di toko, sholawat, Pak, baca. Walaupun tidak perlu dilafaz, cukup dalam hati. Tapi kalau tidak biasa, tidak bisa. Kadang-kadang kita duduk, ya Allah, ya Ustaz, perasaanmu tidak ada masalah, padahal itu hanya sebuah kebiasaan. Jadi malam hari ini tidak usah banyak-banyak kita dapat, Pak. Biasakan diri bersolawat aja, dan itulah lipstik kita laki-laki. Dia tidak butuh syarat, tidak butuh nomor lipstik, tidak butuh warna. Sambil duduk ini dalam hati cukup, tidak perlu terlalu diucapkan. Maka kebiasaan, alhamdulillah ya Allah, na'udzubillah minal riya. Saya sudah melakukan itu sejak tahun 94. Maka saya berani bilang, mudah-mudahan saya tidak kabul makta. Ya, kalau lipstik kan repot, Bu. Masya Allah, Pak, masang lipstiknya besar, Bu ya. Bapak-bapak kalau kurang perhatian sama istri, balik ini perhatikan, Pak. Lipstik itu sekali coret bukan langsung jadi. Ya Bu ya. Sini mulai. Iya. Kurang tebal lagi pasti. Kelebihan, mbak tisu dilap lagi, betul Bu ya? Iya. Lama Pak, sejumnya dikacau itu. Gak cukup dari depan sini dulu. Lama lipstik betul. Lipstik kita laki-laki gampang, ya Rasulullah SAW. Sambil berjalan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bukan mengajari guru-guruku, ibu-ibu nyengok anak-anak, dia tidur kusuk kepala, bacakan sholawat. Walaupun tidak pernah ucap dia. Masya Allah, insya Allah anak-anak itu jadi kalau Pak. Amin. Ya, ini pesan orang tua. Kalau menunjuk duit tadi, ya Allah, saya takut kalau bicara orang tua, Pak. Orang tua saya baru berpulang 2 tahun yang lalu di umur 84 tahun. Sekarang saya ngurus mertua 2 orang di umur 80 tahun semua. Kalau bicara orang tua kita pasti nangis, pasti sedih, Pak. Ya, dengan orang tua ini sih kok saran, iyo, sudah itulah. Ini Rin, iyo mak, ini Rin, iyo mak. Kau cek itu, iyo mak, ini cek itu mak. Alhamdulillah kita lakukan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pesan. Lalu berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya sudah terlalu sering, Pak, kita rayakan. Makanya saya salut, ini luar biasa. Ada hiasan cak ini, ada lampu cak ini, ada videonya. Tadi dengar nasi minyak katanya 4. Ada nasi minyak, ada hidangan, ada kotak, ada kaget saya. Luar biasa ini tanggung untung. Saya akan umumkan kepada
pada dunia. Siapa bilang tangga buntung Texas? Ini Texas yang soleh ini. Iya Pak, kan sampai sekarang masih kadang buntung. Balik pada tangga buntung, hati-hati. Hati-hati, ini buktinya. Wajah pada serem, hati Madinah bro. Iya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar tentang Isra Mi'raj. Saya tidak akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Satu inti dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Masya Allah. Sholat. Terlalu banyak para penceramah di YouTube yang kita dengar, yang lain hanya perintah, tapi sholat tidak, harus dijemput dia. Luar biasa. Bicara sholat aja kita udah ngeri Pak. Saya sering ceramah, saya bilang kiai-kiai kita, orang tua kita yang ada di depan, mohon maaf, lagi-lagi bahasa sakatigo saya sembah sujud. Saat bujang dulu mungkin tidak di sini. Kita tanya nih nanti. Tapi hidayah Allah itu datang. Maka saya bilang di masjid-masjid jangan dimarahin anak-anak kecil ini di masjid. Diingatkan, ditegur nggak apa-apa. Tapi kalau dimarahin ya jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Satu, saya dulu sempat diajari oleh kakek saya, mungkin ada yang tahu, orang tua kami, Kiai Haji Nawawi Bahri, Sakatiga, tinggal 7 Rulau. Kemudian saya juga pernah diajari oleh Kiai Haji Syafiq Gani, ya, Sakatiga yang hafizul Quran, dulurnya keluarga besar Ustaz almarhum Kiai Haji Rashid Siddiq. Apa yang beliau ajarkan kepada kami ketika itu tahun 87? Nah, kata beliau, Islam itu sederhana. Tidak perlu kitab kuning, tidak perlu kitab-kitab yang lain. Hanya untuk mengetahui Islam, kata beliau. Apa dia Kiai kami? Sederhana, kata beliau. Apa itu Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itulah Islam. Sederhana mereka mengartikan Islam dulu tanpa referensi. Jadi anak-anakku, kata beliau, Islam itu adalah isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Singkatan daripada Islam. Saya kira itu tidak dibuat-buat. Islam itu sendiri adalah sholat. As-sholatu imaduddin, ya, as-sholatu mi'rajul mu'ad. Terlalu banyak dalil lah. Apalagi para guru kita yang selalu memegang tafsir atau hadis tahu. Jadi kalau kita belum melakukan yang ini, maka kita belum Islam. Sederhana aja, kata beliau. Tidak perlu referensi A, referensi B. Oh, saya perlu jelaskan dulu. Saya nggak tahu ini, anak-anak saya yang di UIN ini, lohor itu sebutan orang tua dulu nak. Jadi orang tua dulu kalau tidak keliru nyebut zohor itu lohor, betul ya? Ya. Maka itu ternyata Masya Allah, setelah dewasa kami pelajari Pak. Apa kata Allah dan Rasulnya? Ya, mohon maaf kalau saya keliru, tolong diislah atau disimak saja. Murus sobiya ay muru abna'akum idza balagha 7 sininan wa idza balagha 10 sininan fadribu alaih. Suruh anak kamu sholat kalau umurnya 7 tahun. Saya mungkin belum menemukan ada ayat atau ada hadis yang mengajarkan suruh puasa, suruh zakat, suruh apalagi, rasanya belum ada. Yang pertama disuruh itu diajarkan adalah suruh sholat. Wallahu a'lam anak-anak zaman sekarang. Kita introspeksi Bapak Ibu. Ya, kalau Tangguh Buntung aku yakin Ustaz. Tapi kalau sudah wilayah kota itu Masya Allah, iya di Banyu mah, cici, iya, nggak mau debuan, udah tahu Jaka Baring dulu pempek campak lah, hasil dulu, jadi profesor juga, baik. Anak-anak sekarang cak itu Pak, Masya Allah, tabarakallah, mohon maaf. Ini aku ini takut kalau promosi, tapi tidak Bapak Ibu. Saya punya lembaga Yayasan Mubarakansa, sudah 7 tahun saya
mengadakan bimbel bimbingan belajar persiapan masuk pondok modern Darussalam Gontor. Ini tahun ke-7, tahun ke-8. Macam-macam, ratusan siswa kami antar dari berbagai wilayah di Sumsel. Ada anak Izzuddin, ada anak Izzatuna, ada anak Bina Ilmi, ada anak Al-Furqan, ada anak Al-Azhar. Macam-macam kami ajar. Macam-macam pola anak-anaknya. Alhamdulillah Ustaz, anak wajus, alhamdulillah. Luar biasa Bu. Dari SD mana? Dari SD IT ini Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya nanti kita tes Ibu sama guru-guru kami. Pas dites, Mak Manu, Wairu kola. Wairu Ustaz loh. Kola. Habis Ustaz. Qiraatuhu gitu kan. Ini baca bahasa Arab ya ngerti. Enggak baca Ustaz. Loh kenapa? Katanya hafal 2 juz. Makhrajnya kurang Ustaz. Masya Allah. Fasahahnya kurang Ustaz. Oh. Itu mana tadi? Itisanu. Oh. Kalau cak itu jago, anak kita jangan. Ya, saya tidak akan menyebut. Ya. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak anak-anak menghafal itu hanya dari sima'in. Ya, saya tanya nih anak-anak gadis yang cantik-cantik di belakang. Sweet. Makasih Ustaz. Itu. Mereka hafal lagu bahasa Inggris mungkin puluhan, betul ya? Saya tanya, Anda lihat teksnya enggak? Anak-anak yang muda-muda, banyak orang hafal lagu bahasa Inggris tapi tidak pernah lihat teksnya Pak. Dia cuma hafal. Inilah yang terjadi di sebagian lembaga pendidikan kita. Ustaz, kalau aku tak mau nyari itu. Ini yang terjadi di sebagian lembaga pendidikan kita Bapak Ibu. Ya. Akhirnya apa? Termelok nada. Ya. Ini guru-guru yang di SD atau SMP mohon maaf. Doa pulang wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzi. Ini yang terjadi. Betul Pak? Ini yang terjadi. Termelok-melok di lagu. Akhirnya kalau bicara tentang imam juga banyak yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jarang kita mengingatkan anak sholat Pak. Jujur aja termasuk kami merasakan berat. Paling tidak ada PR lah kalau tadi. Nah, yang itu sudah 3 kan? Tidak pernah kan anak sudah sholat atau apa? Jarang Pak, jujur aja. Apalagi anak-anak sekarang kan Pak, jujur aja. Dan sholat itu berat. Maka wajar kalau kemudian Islam itu dimaknai oleh guru-guru tua kita dulu hanya dengan kata-kata sederhana. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Karena itu aja udah berat. Belum yang kedua nanti. Itu baru 1 aja Pak. Masya Allah, tabarakallah. Bicara tentang sholat pasti panjang. Dan inilah pesan inti daripada Isra Mi'raj. Dulu kata dalam hadis berapa Ustaz? 50 Ustaz ya? 50. Kalau tidak keliru saya ada 3 riwayat atau 4 riwayat tentang Isra Mi'raj ini. Ya. Ada yang 50 kemudian turun langsung 5, ada yang 50 katanya ke 45 ke 40 ke 30. Loh itu 5 baik lagi sarung. Jujur aja Pak. Subuh kadang setengah 6, kadang setengah 9. Itu saya. Ya. Saya nggak mau katakan sekolah ini. Saya pun kadang-kadang lalai. Jujur aja. Kadang-kadang lah bangun tadi, masih ada waktu tidur pelan, la ilaha illallah 5 menit lagi nak jam 6. Pokoknya saya pun suka amalnya Pak. Saya nggak mau kabur mata. Itu pun berat maksud saya, padahal hanya 5 menit. Inilah yang dikatakan para YouTube Bapak Ibu. Mohon maaf saya, ini introspeksi kita semua termasuk untuk anak cucu. Ya. Seorang profesor doktor kalau seminar kemana-mana pasti pergi. Ringan kakinya. Seorang dokter atau seorang pejabat kasih kepala sekolah ataupun namanya ketika ada seminar perkumpulan apa di mana-mana pergi gampang betul, tapi melangkahkan kaki ke masjid sangat jauh. Ini yang terjadi. Dulu saya ketika lihat YouTube itu nangis terus Pak. Ya Allah, ayo kita mana nongki di kafe mana? Biasa kafe apa? Hah?
Kafe Patra misalnya, aku udah tahu melok beliau ya. Kafe A misalnya, oh ini sudah OTW Pak. Kita makan siang kemana? Oh Bintang Meranja, di mana? Di sini OTW. Tapi kalau ke masjid Pak, demi Allah, demi Rasulullah saya sampaikan berat. Betul Pak ya? Kita jujur aja, berat. Nah inilah Islam. Belum lagi nanti terkait dengan ABCD. Apa kaitannya dengan itu? Maka ini mengingatkan kita semua. Orang tua, kakek, gede, akas, ombay. Sekarang lebih keren lagi. Opa, oma, ya. Aku beda panggil opa. Ayo ini aja. Kakek bayar, ya. Lalu cucu juga. Iya. Cuman bukan dari aku, bukan dari anak kakak, anak ketuanya gitu Pak. Ya. Banyak banget kita ingatkan anak cucu kita, suruh dia sholat. Terlepas dia cuma tangkat kita. Yang penting dia sholat. Maka ada bahasa usulul fiqh itu baru atau minaz zimmah Ustaz ya? Iya, yang penting dia sholat titik. Ya. Itu yang pertama ternyata. Yang kedua apa? Mohon maaf juga kalau saya keliru. Awwalumai, apa kaitan dengan perintah pertama tadi? Wajah Allah, ternyata Allah dan Rasulnya luar biasa. Kaitannya ada dengan yang lain. Di mana Rasulullah menyatakan awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Pertama kali kakek yang akan dihisab di hari akhirat adalah sholat. Bukan yang rumah jaga besar duit kok, bukan fortune, bukan gelang emas beteren, bukan. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Masya Allah. Kelanjutannya kalau dia baik maka dianggap baik yang lainnya, kalau dia jahat maka dianggap jahat yang lainnya. Ini fakta. Kita tidak bisa berlari dari hukum ini. Ayo kita introspeksi, termasuk kami. Alarm kami itu kadang-kadang 3 kali Ustaz. Ya. Mulai dari jam 4, mulai dari jam setengah 5, jam 5, setengah 6. 3 kali takut tak terbangun. Setengah 5 terbangun, mati ke. Jam 5 terbangun lagi Pak, mati ke lagi. Sengaja nak nunggu yang setengah 6 ini. Pas setengah 6 lah terakhir ini alarm terakhir. Sudah bangun sholat. Ya, enggak apa-apa lah ketimbang wassalam kan? Enggak apa-apa. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat memang. Maka yang nanti pertama dihisab juga tentang sholat. Cuman sayang Pak, terkadang sholat ini juga kita, kata guru-guru kita ini, kadang-kadang kita ini tidak punya ilmu, akhirnya ribut tentang sholat. Kita izin minum Pak. Bu, jangan tegang-tegang Bu, santai. Tidak masuk dia kalau tegang-tegang, santai aja. Ya, sederhana gitu. Yang ada duku, makan duku. Ya, yang ada benaknya sudah, negok ludah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat itu, sesungguhnya yang dihisab nanti yang pertama kali adalah sholat. Ya, gampang aku sholat, oh tidak bisa. Berat itu Pak. Ya. Jadi itu kaitan ternyata Isra ini dengan sholat itu. Oh, saya mikir itu ternyata. Lalu apa kaitannya dengan sholat? Bapak Ibu rahimakumullah, kaitan dengan sholat tentu kaitan dengan segala hukum sholat, termasuk bacaannya, syarat rukunnya dan lain sebagainya. Makanya saya bilang yang pertama di bawah, mumpung aku ingat Pak, tadi sholawat. Sholawat itu tidak butuh syarat dan rukun Pak. Tak perlu umpamanya nak mengucapkan salawat ayo duduk dulu, tak perlu. Kita nyeper mobil ke arah sana, kiblatnya ke sana, nak kembali mobil nama saudara Muhammad, tak juga, bebas dia. Ya, maka hati-hati. Ada orang yang menafsirkan, salah. Ketika Sayyidina Ali dengan Huzaifah, saja kalau nggak salah, berbicara tinggal hal. Yang pertama katanya anak akrahul maut,
ana uhibbul fitnah wa ana usalli bi ghairi wudu. Yang ketiga ini asik nih, saya sholat tanpa wudu. Wah, aliran mana lagi nih? Ya, ternyata yang dimaksud bukan sholat tanpa wudu. Sholat tanpa wudu itu berarti artinya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan sholat tadi adalah apa? Bacaan. Nah, ini ya mohon maaf, mudah-mudahan imam kita di sini bagus semua. Saya dikatakan sering tidak Pak ngisi di masjid-masjid itu macam-macam, ya macam-macam. Ada yang tidak baca tapi nak galaknya jadi imam. Aduh. Ada yang tak galak genti jadi imam. Aduh. Mohon maaf saya tidak bermaksud ini di masjid kami. Di sini mudah-mudahan tidak. Nah ini hati-hati. Maka tadi azan saya senang betul, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammad. Gitu ya, gitu. Maka anak-anak kami di SMP itu sama di bimbel mubalatan. Saya bilang kalau kamu komat, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, nah jomlah sholat mati. Nggak bisa saya bilang. Kalau anda sudah di mubalatan, saya bilang harus fasih. Maka di kami itu belajar makharij saja minimal 1 bulan. Hati-hati Bu. Saya aja sampai begini pernah ditegur sama ketika saya khotib di ini wallahi ketika saya khotib di Polda, qori'nya itu Ustaz Hafiz ya. Dia tegur saya, Ustaz bacaan antum tadi ada yang salah satu. Yang mana Ustaz? Ketika di sini, masya Allah. Sampai sekarang saya masih belajar Pak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi. Salah nih. Alam yaj'al kaidahum fi. Itu tidak qalqalah. Di situ kesalahan saya Ustaz. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Ini hati-hati nih, fa bukannya pa. Aduh imam, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala apa? Mama di mana dong? Kan gitu. Bukan pa fa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukan tadlil. Oh masya Allah. Umur saya segini saya baru sadar Pak, bayangkan. Terima kasih Ustaz. Saya latihan Pak di rumah demi Allah demi Rasulullah. Anda boleh tanya dengan istri saya. Saya latihan di rumah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Selama ini tadlil itu bukan qalqalah, betul ya? Qalqalah kan tidak ada toh, baju di toko kan bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Maka kami dulu di Jakabaring, termasuk almarhum ayah saya Mukhtasar Pak, ya, itu ngajari saya makharijul huruf itu dulu 1 bulan Pak. Dulu kalau masa kami itu belajar tsatsau walithna minal musni mutsatsau walitha khakhau walikhna minal mukhni mukhakhau walikha. Saya yang paling ingat kata orang tua saya apa? Shin. Coba ibu-ibu shin. Kan moncong kan? Iya, kalau nyebut shin itu cak ini. Jadi bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi Betul Ustaz Qori ya? Iya. Atau Mbak, mohon maaf Ustaz kalau enggak baju bulu kilir biar enggak ngantuk. Iya. Kata Mbak saya dulu, Allah yarham, Rin, kalau ada kawan kau udah pacak cara nyebut shin, balik ini yang punya ayam coba mbek. Ayam mbek, pegang buntutnya cuma sedikit. Tiup pelan-pelan. Pasti, nah. Jangan tuh. Jangan deh, sengaja gitu. Pasti, nah. Shin, betul Pak? Shin, iya. Sama cak kita moser kucing, moser ayam, hush.
lagi push. Tak kata tukang banci lagi push. Masih sentuh lah Bapak Ibu. Ya, maka hati-hati ini. Kami belajar makhorijul huruf dulu, jangan main-main. Maka saya bilang anak-anak, kalau ada komat jangan begitu. Jelaskan, apalagi azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Jangan lomba-lomba sudah dari Allah sudah mau semua. Salat qamati salat qamati salat. Ya, tadi zuhur tadi saya mohon maaf di suatu masjid yang begitu besar Ustaz. Azannya asyhadu an la, aku khotib di sini. Ngeleng aku tuh kan, cuman aku sadar Bu, demi Allah demi Rasulullah. Aku ngeleng tuh maksud aku salah. Cuman karena di Jemaah Iwang aku langsung ini deh. Sampai berapa kali ya? Biar tak ketahuan kalau asyhadu an, ya Allah, jangan coba cari orang lain. Apa ini Jumat dalam hati gue tapi Pak. Hati-hati. Ya. Zaman kami dulu kalau azan lah bagus, wah tanya gua mana siapa. Sekarang katanya urusan nak bagus tak tidak. Iya, pun kau berapa? Dari PNS sudah itu. Berbeda. Ini makhluk. Maka hati-hati anak kita ini, termasuk dalam bacaan sholat. Ya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, wah 10 menit lagi seneng aku. Iya, nama itu ya. Mana tahu kalau ada plusnya boleh, tidak ya? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi. Apa kaitan dengan sholat? Saya tidak maksud menggurui, tapi ini fakta di masyarakat kita. Mohon maaf Bu, kita ini dari takbir bayar ribut. Ya Pak ya, Ustaz, dari takbir bayar ribut. Bukan kantor. Ya, ibu-ibu mungkin tidak banyak tahu Ustaz. Lanang ini Bu banyak macam takbirnya. Terima dulu Ustaz, ya. Ya. Yang saya tahu diajarkan guru fikih kami dulu kalau takbir itu sampai telinga. Betul saya. Ini yang kami tahu. Sekarang lah macam-macam. Ada yang Allah, betul, ya kan? Tidak tahu di sini tak ada contohnya Pak Haji nonton ada yang Allahu Akbar. Nah, betul memang ada. Macam-macam sekarang, ya. Ada juga yang Allah, ada yang sekarang lebih baru lagi. Mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa. Ada yang cuma datang. Ibu-ibu banyak ada tahunya Pak. Kalau ada yang Allahu Akbar, PKS. Allahu Akbar, Wong Komring. Ada juga Allahu Akbar, lepek sini deh. Apa kiai? Rojo besar tak sampai. Macam-macam. Ibu-ibu mungkin tidak pernah. Kalau yang cowok-cowok mungkin sering banyak ada orang pendatang. Ada Bu, betul Pak? Ada Bu. Masya Allah. Akhirnya jadi pembicaraan Ustaz. Akhirnya jadi kato-katoan. Nah inilah yang kemudian memunculkan Islam ini tidak rahmatan lil alamin, saling kato. Belum lagi tasyahud Pak. Mohon maaf saya, tasyahud Ibu. Ya, saya tidak tahu di ibu-ibu ini banyak yang tidak Pak. Ini tasyahud Bu. Di kami lanang ini banyak macam. Ada yang cek asyhadu, ada yang cek ini, ada yang masih cek. Mohon maaf saya ngangkat kaki. Ya, ada juga yang asyhadunya cek apa? At-tahiyatnya cek ini, ketika asyhadu baru cek ini. Ada juga asyhadunya agak pelan. Ya, ada juga ketika masuk tol Palindra agak ngebut. Ini terjadi Ustaz. Ibu-ibu mohon maaf, ini terjadi. Mungkin ibu-ibu tidak pernah nyimak karena di dalam mukena. Kalau dalam mukena ada yang cek ini, nah bahaya Pak. Akhirnya ribut Pak. Masya Allah, tabarakallah.
Allah. Saya ilustrasikan sekarang dari pengetahuan saya yang sedikit. Kita main akal sekarang. Bayangkan ketika Rasulullah imam di sana. Saya tanya, jamaah yang di belakang sini lihat tak bagaimana Rasulullah tasyahud? Tak lihat saja. HP. 2 kali berbunyi dimbek jengoknya. Masa aja lagi. Aku di samping, Pak, pasti kejengokan. Aku nyengok Pak Haji, ini kejengokan. Ini kejengokan kan gitu, Pak. Di samping aku. Tinggi. Masuk bener lagi. Udah usah kita salah. Pikir aku kalau dari bininya kaget malah semuanya. Saya pun pernah sholat Jumat di Madinah itu tidak pacak duduk, Ustaz. Akhirnya tegak bersender di tiang ini. Sudah isyarat baik, penuh. Duduk pun tidak pacak tukar rokok, tidak pacak berderet di ujung tiang. Sudah. Nah, kita ribut. Saya bilang tidak usah pernah ributkan. Ada yang usolli, tidak usolli ribut, kunut, tidak kunut, tidak selesai permasalahan itu. Saya bilang udahlah, abaikan itu. Tapi kalau ada subuh kagak yang 5 rakaat, rajang ke. Tidak usah tanya dalil. Kalau ada yang maghrib 5 rakaat, julak ke. Tidak usah tanya dalil. Tapi kalau hanya sekedar cak ini, yang dia tadi, yang cak ini. Oh Pak, mungkin ibu-ibu tidak banyak. Kita ini yang laki-laki ini sering Pak, ada yang bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 kali. Laki itu di belakangnya Ustaz. Ya pasti tahu kan. Ada. Nah fenomena ini kemudian ribut sana, udahlah. Silahkan aja yang mau cak ini kesini lah jula, kesini jangan diomong ke PKS, kesini jangan diomong ke kombreng, macam-macam. Jangan aku mau mohon maaf ya. Istri saya juga orang kombreng. Saya adalah yang tidak anak, tapi mak pandai masa ganau. Ya Allah ya Karim ya. Tidak usah ribut saya bilang. Yang tasawufnya nak cak ini, nak bergerak, nak muter, silahkan saja. Mohon maaf, apalagi ada yang celana cantik sekarang. Ribut, katanya wong salafi. Ya Allah ya, udahlah. Intinya ini kan cuma kesombongan lah. Kalau kita pakai jubah juga sombong, sama aja. Intinya itu bukan pada dia apa namanya isbal. Ya Allah, bayangkan bu, saya sebelakang ini ngaku kan apa? Kalau saya cari beri ke rumah mana, temannya. Pasti ketahui, saya cakatoi ya. Tapi udah, saya suka ngajar S2 S3 itu saya tafsirkan gitu. Cuman saya pakai baju dimasukkan, saya begini kan. Agak canggung jengoknya. Tapi nggak apa-apa, silakan saja, nggak usah tertawa kita. Dia punya dalil mulu. Kita juga punya dalil yang tidak boleh itu ketika dia isbal tapi dia sombong, atau dia tidak isbal dia sombong. Intinya hadis itu adalah kesombongan. Kita pakai jubah kalau kita sombong sami mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sholat yang berat kita lakukan itu mohon maaf, apalagi adik-adik remaja. Maka saya dulu salut dengan tukang kosmetik di IP. Saya kaget orang-orang yang cewek-cewek cantik, kan orang kosmetik kan dituntut dia harus merah putih Bu ya. Ya PPG Pak ya. Woi kawan paham. Ternyata mereka kalau zuhur, asar salut saya Pak. Sudah itu sudah sholat dia bedak lagi, berkumpul lagi, Masya Allah. Tapi kebanyakan kita kan takut Pak. Bu lanang ini simpel Bu. Saya suka bilang laki-laki kalau kondangan suruh lagi cuci mobil cat Tigo-Iko. Rumah mandi duluan. Mobil Tigo sudah mandi belum selesai. Ya Bu ya, ribut memang ibu-ibu ini Pak. Tapi nggak apa-apa Bu, itu sunatullah. Ya, maka saya suka bilang ada kiai yang suka bilang perempuan banyak di neraka karena tidak bersyukur dengan suami. Betul Bu ya? Betul nggak Bu? Waduh, saya nggak seneng gitu. Saya marah Ustaz, karena istri saya juga perempuan. Anak saya 2 perempuan, saudara saya 5 perempuan. Jadi hujan rahmat, saya tidak tahu deh, kita sampai setengah 12. Iya. Ya.
Iya, laki-laki maka ribet. Nah ibu-ibu Pak kalau pakai jilbab, masya Allah tabarakallah, akhirnya malas untuk sholat, ya kan? Pakai jilbab Pak, orang istri-istri kita, anak-anak kita ini, wow itu bisa 29 menit 77 detik. Iya Pak, poles sini tak cocok, ibut ke sini tak cocok, juk bros sini tak cocok, Pak itu lebih jilbab lain, mana yang cocok? Nah itu ibu-ibu Pak, hebat mereka. Laki lanang ini gampang, mandi, bersiram, kadang-kadang tak perlu sabun. Iya, tak perlu sabun, belak-belak, masuk ke celana, so, baju sudah payung, pergi sudah. Jadilah itu Pak, itu yang lanang Pak. Ya. Tidak ribet dalam ibadah juga kita lanang nih Pak. Ya. Orang tua saya dulu sering sholat cuma pakai sewet baik, tidak berbaju karena panas. Tapi dia nutup aurat dari sini sampai sini. Nah kalau perempuan tak bisa, ya kan? Betul Bu ya? Nah kesimpulan dalam ibadah, ya, kita agak marah sedikit itu kan hujan. Maka Pak laki-laki ini simpel. Saya tanya laki-laki, pakaian kita ini mah inilah, mohon maaf, celana macam inilah, kantongnya di sini sikok, sudah. Paling beda ada yang di sini, ada yang ini lurus kan Pak. Lah perempuan hebat, celananya bisa resleting di depan, bisa resleting di samping, bisa di belakang. Kadang-kadang tidak punya resleting, ternyata ada resleting Jepang namanya kan. Lah kalau lanang di sini lah cuman, bayangkan kalau lanang resleting di belakang. Pak izin Pak, nak kencing dulu jadi. Sama Pak, saro bro, nak muter kecak itu kencing saro simple kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sholat. Ya, berat sholat ini. Kadang-kadang yang hanya 5 menit, maka ada hadis jaga sholatul wusta, sholat asar. Kadang-kadang orang kerja asarnya tertunda karena di rumah tiba-tiba kena macet, akhirnya lalai. Lah sudah Allah dan Rasulnya ingatkan galau dulu. Ya, tapi kita yang kadang-kadang lalai untuk melakukan sholat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu nak berhenti hujan Pak. Mana Pak Haji sudah lanjut Pak. Nah, ini mungkin terakhir besok kan besok Sabtu kamu nak begawe. Nah, kaitan dengan sholat ini Bapak Ibu ada satu hadis. Ya, mohon maaf ini kalau saya izin menjelaskan Ustaz. Ibu-ibu pernah nggak dengar penceramah yang bilang perempuan lebih afdal sholat di masjid? Lebih afdal sholat di rumah. Ada Bu? Oh, pernah. Jadi mana? Itu kejadian di tempat saya RSS Wijaya Mandi Api Pak. Ada seorang ustaz bilang, ibu-ibu ini hadis sahih, ini hadis benar, ini hadis valid. Ibu-ibu lebih afdal sholat di rumah daripada di masjid. Kosong Ustaz masjid, kosong, asli kosong. Ya Allah, akhirnya saya belajar. Memang hadisnya sahih. Pertanyaannya, kenapa dulu Rasulullah larang? Kan gitu ya. Kalau belajarnya ada istilah konteks kontekstual atau asbabun wurud. Kalau Quran itu asbabun nuzul. Kenapa dulu Nabi melarang? Karena dulu memang tidak memungkinkan perempuan untuk ke masjid. Dibunuh, diculik, diperkosa, difitnah dan lain sebagainya. Betul Bu ya? Tahu sejarah itu pasti. Maka kata Nabi, sudahlah, ada perempuan lebih baik sholat di rumah. Benar ini hadis sahih. Lah zaman sekarang Bu, yang ke masjid ada yang diperkosa? Enggak ada. Ada yang diculik? Enggak ada. Paling kalau terawihan kita bujang dulu Pak, masih ada terawih ya. Paling cak itu dulu Pak. Tahu kan Anda? Nostalgia. Iya. Dan apa? Nah
ini berat. Mohon maaf para ibu-ibu yang saya hormati, mendatangkan fitnah, ini bahaya. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Saya ini punya anak 2 perempuan, punya 5 saudara perempuan. Saya sayang dengan ibu-ibu, maka saya ingatkan, perempuan ini sumber fitnah. Kata Allah dan Rasulnya, bukan kata saya. Ya. Maka memahami hadis ini tidak lagi seperti itu, tapi memahami bagaimana fungsi seorang perempuan, kaitannya dengan sholat. Ya. Maka fungsi perempuan apa, Bu? Istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya, kepala rumah tangga. Jangan sabar Pak, tenang. Ibu-ibu ini kepala rumah tangga. Ya, saya ibaratkan ibu ini kabak keuangan, kita para dinas. Masih ACC para dinas dua, walaupun kabak keuangan. Yang terakhir, keempat, tidak mendatangkan fitnah. Saya jelaskan dikit Pak. Ini fenomena di masyarakat, kaitannya tetap dengan sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lemah hujan itu. Ya. Yang pertama adalah istri dari suaminya, Bu, terutama yang masih muda. Kalau yang tua-tuanya udah lewat galau, ada yang masih muda. Atau untuk anak-anak gadis kita kaget, kalau udah tahu laki balik maghrib atau balik naisa, dan kebiasaannya nak disambut, sambut, tidak usah ke masjid. Laki ini macam-macam Pak. Ada kapan datang kopi lah nak ada. Ada kapan datang bininya lah harus mandi. Ada yang kapan datang bininya lah harus mandi, anak-anak tidak boleh katek yang main. Ada juga laki terserah. Bini nak mandi lah, nak idak lah, nak di mana ada lagi itu. Tahu balik, ada macam-macam. Kalau ibu-ibu punya laki pengen disambut, disujuti, cepat cepiki, waktu nak maghrib atau waktu nak isya, tidak usah pergi ke masjid. Paham Bu ya? Kalau tidak untuk kita, untuk anak gadis kita, untuk menantu kita. Kalau kita biasanya disambut kemudian disujuti, sambil dikawali cak 5 menit dengan kopi tadi, kita ke masjid pasti dia bertanya, nak mana mama? Ke masjid Pak. Apa? Masjid mama. Masuklah Pak, kata mama kopi ada di dalam. Yakinlah tak masuk, duduk dia di luar di kursi lah. Bayangkan pas mamanya datang, sujudnya sujud. Masalah Pak kopi di dalam, tidak ada. Memang kau deweknya nak masuk surga. Merajuk Pak, rahasia kita memang. Rahasia kita memang, karena tua merajuk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dari anak-anaknya. Ya, ibu dari anak-anaknya. Mohon maaf, ini bukan porno Pak, tapi ini fakta. Kejadian di tempat saya RSS Sriwijaya dulu. RSS itu dulu orang baru nak belajar hidup. Oke, baru kawin, baru anak sikok, dikaji neneknya, dikaji gedenya, itu dulu Pak. Nah kalau anak kecil masih bayi, punya anak SD kelas 3 ini, korik kita baru kelas 3 ini. Masya Allah, berkah betul Ustaz kami. Kita baru kelas 3. Nah baru kelas 3 dia. Dia orang ngecek Ustaz SMP kaget deh, SMP perempuan ini. Masa mau jago beasiswa? Wah, Nah, lupa lagi. Masih kecil, punya kakak kelas 3 SD, tidak usah ke masjid. Karena anak kecil itu biasanya riskan Pak. Bunyi HP, bangun. Bunyi motor, bangun. Pintu terbuka, ngep. Jadinya Pak, bangun. Kalau anak bayi bangun, katik lagi pintaannya kecuali nenek. Tak baca ngapa-ngapa kakaknya kelas 3 tadi adiknya nangis. Akhirnya apa yang dilakukan? Ke musola dia, Nurul Rahmah. Masa jengoknya dari singkapan, tahu singkapan kan? Jengoknya dari jendela itu, aduh maaf. Pakaiannya sama kalau pakai mukena. Mulai pakaiannya, mama adik bangun nak netek. Budak kecil. Intipnya sana pula. Mana mak tak tahu dia pakaiannya pula, mama adik netek. Katanya, terganggu dah maknya Bapak Ibu. Terganggu, jangankan maknya imam lagi terganggu.
Kalau nak ketawa Pak, tak apa-apa. Kalau ditahan kentut lebih bahaya. Tawa-tawa tak apa. Yang ketiga tadi apa? Pimpinan. Yang saya maksud adalah kalau anak-anaknya masih kecil belum bisa bertanggung jawab, dia tidak usah maju. Yang terakhir, nah ini berat Bapak Ibu, mohon maaf, mendatangkan fitnah. Beribadah pun bisa Ustaz. Saya suka simpelkan gini, ibu-ibu kan konon katanya itu lebih enak sholat di belakang. Ada ibu-ibu ya, itu yang dia udah tetap nak ke depan, awak terlambat datang di sini, di sini, nak ke depan. Ya, tuh dia sampai sini sholat sunnah. Ngapa? Nak nunjuk kamu kena rinduan padang. Iya. Jadi fitnah. Hati-hati. Nah, jadi kesimpulannya terkait dengan sholat tadi, selama ibu-ibu atau kaum perempuan tidak meninggalkan kewajibannya selaku istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya, dan kita merasa tidak akan mendatangkan fitnah, maka tetap lebih afdal sholat di masjid. Mana nak datangkan fitnah? Pak umurnya 72, gigi rada kati, berjalan ada fitnah matilah, bukan lah koyak-koyak, apa dia fitnah nanti datang ke hati lagi. Betul Pak? Iya, tidak ada lagi yang datangkan fitnah. Ya. Nah, kaitannya tetap sholat. Banyak komponen sholat ini kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pendukung para ibu-ibu. Saya kurang setuju kalau ada kiai atau ustadz mengatakan perempuan banyak di neraka. Saya nggak setuju, saya dukung ibu-ibu. Ya, karena penceramah ini pada umumnya laki-laki, dan laki-laki tidak pernah menceritakan sesungguhnya ada hadis Nabi yang menyatakan kaum laki-laki banyak disiksa di dalam kuburan neraka. Akibatnya apa? Kenapa Ustaz? Karena kencing tak bersih. Ustaz tahu itu. Jarang laki-laki ngomong gini, Pak, kalau ibu-ibu dan aku dengan laki itu bersyukur ini anak ini. Betul Pak? Iya, aku tersinggung, bini aku, aku tersinggung juga. Gitu kan? Laki-laki tidak pernah, laki-laki banyak disiksa di dalam kubur gara-gara kencingnya tidak bersih. Masya Allah, hati-hati Pak, kaitannya dengan apa? Sholat. Makanya dikatakan tanha anil fahsya wal munkar. Kok masih banyak munkar sih? Sujud tiap hari, munkar tiap hari. Kenapa? Karena mungkin ada yang tidak benar dalam sholat kita. Hati-hati ini. Itu yang pertama kali nanti dihisab, Bu. Mohon maaf, saudaraku, saudaraku yang laki-laki. Ya, mohon maaf ini kita awat-tawassaw bil haq saja. Hati-hati, maka saya, Bapak Ibu sekalian, ketika saya kencing pasti saya lama di kamar mandi. Laki-laki, ingat ini yang masih muda terutama, ya. Maka kami di gontor itu, mohon izin Pak Kiai, celana kami wajib di atas dengkul. Ini wajib, ini pun tidak boleh. Betul Ustaz? Ini pun tidak boleh. Ini kalau kami di gontor itu dirobek, seret, dikoyakkan dengan gunting. Dia harus gampang dia angkat di atas runtuh. Kalau kita kencing itu pasti merancing, Pak. Bahasa Palembang itu merancing. Merancing. Tahulah kita merancing bahasa dusun kami, merancing. Iya. Coba yang laki-laki kalau kencing, Pak, pasti kena di bawah lutut sini. Kalau tidak percaya, pulang ini praktekkan taruh tisu di sini. Taruh tisu di sini kemudian kencing tegak. Coba lihat percikannya itu sampai mana. Saya tidak bicara tegak atau duduk Pak, ya, walaupun kita tahu itu hadisnya duduk, tetapi seluruh masjid di dunia ini mayoritas fasilitas yang disiapkan adalah tegak. Hati-hati Pak. Nah, kalau kami sendiri merasakan kalau kencing itu biasanya sudah kita cuci pasti keluar lagi. Ini pelajaran fikih Ustaz, ya. Kalau sudah kencing, kita biarkan sebentar, pasti keluar lagi. Ngangguk kalau ini yang lanang sehat pasti ngangguk. Ya. Atau perhatikan, kalau kita cuci Ustaz, pasti keluar lagi.
Mohon maaf Bu, saya tidak bicara tentang perempuan karena saya tidak tahu bagaimana pola kencing perempuan, saya nggak tahu. Ya, gitu. Nah hati-hati anak, makanya kayak kita mengajarkan kalau sudah kencing itu kan ada yang ngajarkan cak ini, ada yang ngajarkan balik cak ini, ada yang katanya bedahem. Nah, bahkan ada juga katanya yang diurut, biar yang dalam selang sini itu keluar. Cuman ngurutnya lempet cak ini, jangan cak ini. Ya, lempet cak ini. Ngurutnya itu bapak lempet cak ini, sudah. Ya. Jangan nemuin cak bahaya. Sampai tetesan terakhir. Ya. Jangan langsung ketawa Pak. Lah ini pelajaran. Urut cek itu lempet sampai yang ada di selangnya. Jangan ngebut itu. Beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita harus sampai tetesan yang terakhir. Jangan-jangan akibat inilah sholat kita banyak dasar, akhirnya tansanil fasai wal munkarnya masih terus berjalan. Nauzubillah semua nauzubillah. Maka kita yang laki-laki kalau ada di kamar mandi, wong lanang kencing, udah tidak usah digedor. Mungkin dia sampai tetesan terakhir. Kalau saya Pak, saya akui, di mana-mana kalau saya kencing pasti lama, sampai habisnya. Karena ketika dia jatuh pun, itu kita tidak sadar kalau dia keluar lagi Pak. Tidak sadar, jujur aja. Setelah ini ayo kita perhatikan. Ibu-ibu ingatkan suaminya, ingatkan anak bujangnya. Anak-anak perempuan ingatkan suaminya dan sebaliknya dan sebaliknya. Jangan-jangan ini salah satu penyebab sholat kita ini abas. Kita semayang, iya, korupsi laju. Kita sholat, iya, ngakoi uang laju. Kita sholat, iya, mengribah uang laju. Kita sholat, iya, sombong juga lah, laju. Jangan-jangan penyebabnya ini. Maka wajar kata Nabi banyak di neraka, banyak disiksa kita lanang ini gara-gara kencing tidak bersih. Satu-satu Bu ya. Ya. Satu-satu Bu, bungkus kepindang sudah ini. Yang gue ingatkan hati-hati. Nah kalau perempuan Bapak Ibu istri, saya suka bilang mohon maaf. Ini pelajaran buat kita. Kalau kencing bunda saya bilang angkat galau-galau. Apalagi perempuan kalau kencingnya kan tempat duduk itu angkat galau-galau sampai pojok. Bila perlu nyiramnya itu sampai sini. Oi, betul Bu. Kalau kita cuma puluh ya Pak. Kalau betina puluh kelir kalau darah. Kalau dia sakit ego itu. Kalau kami lanang dia cuma puluh ya. Kalau betina puluh kelir kalau tidak berdarah. Jadi saya bilang angkat. Cuci kalau dia mercik tadi percuma kita sholat. Nah inilah kaitan dengan sholat yang kemudian nanti pertama kali akan dihisab. Kalau rusak Bapak Ibu, Masya Allah, kita tidak akan bicara khusyuk atau tidak karena saya tidak tahu konsep khusyuk itu apa ya, dan lain sebagainya. Ya Allah, ada bisian dari Pak Haji di belakang, Ustaz stoplah, kesian katanya. Kenapa? Nasi minyak adalah kedinginan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira silaturahmi kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Ya, kalaupun ada yang mau bertanya, mau silaturahmi, saya orang yang open. Saya ini bersyukur dididik orang tua miskin. Ya. Maka walaupun saya profesor, saya pesantren yang lagi saya bangun saya ngecat sendiri. Istri saya pun ngecat sendiri, kadang-kadang mencari paku, udah sampai kena gatal, tapi kan asik Ustaz, memang jiwa. Ya. Memang jiwa, jadi ya saya suami istri itu ya terus saja begawe tiap hari. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen silaturahmi, pengen modern bareng, pengen ngopi bareng, tafadhol ahlan. 24 jam terbuka di Jalan Soekarno-Hatta di belakang rumah makan Singkara Raya. Mohon doa semoga Allah ridho. Ya. Semoga Allah ridho apa yang kami rintis ini menjadi, ya mudah-mudahan Allah ridho menjadi sebuah amal soleh. Ya, karena sekolah kami itu Bapak Ibu, kami tidak mencari du'afa Ustaz, kami tidak mencari anak yatim,
Tapi ketika ada yang datang, Ustaz saya sanggupnya sekian, silahkan. Ustaz ini anak yatim, sanggupnya berapa? 200 sebulan, silahkan. Ustaz saya tidak nawar tapi saya nyicil 6 bulan, silahkan. Semuanya silahkan. Makanya saya istilahkan dengan nama terapan Bapak Ibu. Jadi Islam ini, kalau bicara tentang Islam, menurut saya Islam itu adalah aktualisasi. Jadi Islam itu tidak hanya peci, tidak hanya janggut, tidak hanya jilbab, tidak hanya jidat hitam, tidak hanya baju koko, tidak hanya sorban. Tapi Islam itu ketika kita mengingatkan tas ibu-ibu resletingnya kebuka, apa ibu mohon maaf, resleting tasnya kebuka nanti dicopet orang. Kita sudah Islam dan sudah beriman. Kita ada seorang ibu-ibu yang tidak bisa mundurkan mobil, bukan kita malah, nah ibu itu laju masuk got, itu nah laju, iya bukan, kita palahi, ibu mau mundur bu ya, kayaknya ibu agak ragu, ya izin bu kalau diperkenankan saya mundurin, itu kita Islam. Kalau ada orang nanya, ya, kalau ada orang nanya kita arahkan, kita jawab yang betul-betul. Oh mau ke rumah siapa? Boleh bu saya antar. Ibu lihat rumah kuning itu ya. Kebetulan saya ada kerjaan di depan rumah kuning itu pas rumahnya merah. Iya Pak, ini om baru nanya Ustaz, tahu nggak rumah saya? Rumah aku baru di sini, kan om lain Pak. Kadang-kadang Pak Islam ini itu kita temukan di orang-orang yang kadang-kadang tidak terlalu Islami Pak. 6 menit lagi Ustaz. Ya 6 menit lagi, pasti. Ini cerita asik kok, dengar baik-baik Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti sering ke bank kan. Di bank itu kalau kita masuk dulu, itu asik. Ting tong, nomor antrian 3, konter 7. Betul Bu ya? Bagi kita ke konter 7. Sebelum kita datang dia ada tegak. Baik Bu, kita sama-sama. Betul ya? Duduk kita di situ. Baik Bapak, apa yang bisa dibantu? Ini Pak, ATM saya keblokir. Saya lihat Bapak ATM-nya. Oh iya, bisa ada ID-nya Pak? Oh ada, KTP nggak apa-apa. Sebentar Bapak ya, balik dia kesini ngetik. Mulai kita jenguk tadi, tangan dulu, pipi merah delima, alis mata tebal, besuk pipit 3. Balik dia set ujungnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Setelah ini 5 menit kemudian Bapak bisa pakai. Kalau mau diganti nomor PIN-nya silakan, kalau tidak juga bisa. Tapi 5 menit kemudian Bapak pakai. Ya Mbak, ada lagi Bapak yang bisa dibantu? Tapi ini Mbak, kalau transfer dari bank BRI ke Mandiri bisa nggak? Oh bisa Bapak, tapi Bapak jangan lupa pada banknya. Ada lagi Bapak yang bisa dibantu? Kalau Tigo, Bobo nampak karena lemah, pelayanannya lemah. Coba bayangkan kalau kita ke rumah sakit umum. Mohon maaf duluan saya ini keluarga dokter juga Pak. Kalau kita nanya di rumah sakit, mohon maaf Pak ya, ibu-ibu kalau ada suami, istri, keluarga, kolega yang di rumah sakit umum, mohon maaf saya ya, kalau saya juga orang dokter. Itu kalau kita tanya mana Pak instalasi gizi, itu orang sakit besar. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang Islam itu ada di justru bank yang tidak berpakaian Islami. Oh kalau bicara ini berat Ustaz. Iya, kita ini kadang-kadang cuma ngelak ngantoi Ibu. Ada yang orang pakai alam, ke pakai alam kita ngantoi. Oh jalan ini lengkok kiri kanan, cuma lah lurus ke baik. Sering kita bilang gitu Pak. Lalu kita bilang siapa yang bikin jalan? Orang Jepang, orang Belanda. Dia masuk neraka. Ayo sebelum saya tutup introspeksi aja ini, masih ada waktu. Enak betul kita bilang dia masuk neraka hanya karena tidak Islam. Yang kedua Bapak Ibu, siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Tidak ada ulama, tidak ada masjid, tidak ada Al-Quran, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang tidak membutuhkan lampu. Betul? Kita HP aja tinggal 2 garisnya sudah sibuk mencari colokan. Betul?
Lalu seenaknya kita bilang Thomas Alva Edison masuk neraka. Amal kita apa? Amal kita apa? Jariah kita apa? Please deh. Kita bangga betul dengan yang lain-lain, dengan jubah kita, peci kita, serban kita, HP yang kita bangga-banggakan. Saya tanya, siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Produk mana? Enak betul. Makanya saya sering bilang, ketika kita memaknai Islam, siapa yang bisa menjamin para ustaz ini masuk surga, pengamen masuk neraka? Siapa yang bisa menjamin? Bukankah seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi anjing yang mau mati dengan air minum? Luar biasa ibarat itu. Betul Pak? Siapa bilang kiai masuk surga kemudian tukang parkir masuk neraka? Maka ketika dengan pelajaran Quraish Syihab saya kena marah. Tidak ada ahli. Surga neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Tapi proses untuk menujunya di dalam agama Islam itu dipelajari itu. Saya tanya yang masih muda aja, nih Ustaz kita nih, Ustaz mau nggak terlahir dari rahim ibu yang di pucuk Gunung Lawu? Terlahir dari rahim ibu yang di pucuk Gunung Lawu, kan? Jadi tahu-tahu karena terlahir di dalam rahim perut orang Hindu. Karena terlahir dari rahimnya ibu Menteri Keuangan sekarang. Sri Mulyani. Oh kalah kencang dia Pak. Lama kayak mobil harga 1 miliar. Karena terlahir dari rahimnya siapa lagi? Presiden SBY. Salah istrinya Presiden SBY. Ayo. Siapa yang mau terlahir dari rahimnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi? Siapa yang mau terlahir dari rahimnya orang ibu yang ada di hutan? Siapa yang mau terlahir dari rahimnya orang yang kaya raya? Tidak ada yang tahu. Oke? Tidak ada yang tahu. Maka pemahaman saya adalah aktualisasi. Kalau saya mau cerita Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, bagaimana orang Hindu, bagaimana orang Buddha itu luar biasa. Mungkin ibu-ibu pernah ke rumah sakit Miria. Kalau kita turun ke UGD, 6 bidan itu datang kalau ada yang bawa kursi, ada yang bawa gerobak, ada yang tegak kalau di sana. Dan saya mengalami ketika istri melahirkan. Betul Bu ya, ini fakta, ini fakta. Sementara di rumah sakit A atau B atau C yang dalam tanda kutip nempelnya Islam, pakai hati-hati dengan itu. Kemarin terakhir saya ngisi di universitas apa? Sertifikasi haji, ya, sertifikasi haji. Saya mohon maaf ini. Saya mohon maaf, saya agak berpikir ibu-ibu di terakhir kita silaturahmi ini. Saya bilang hati-hati yang punya travel umroh atau haji. Apakah ada saya bilang yang namanya badan umroh? Apa ada saya bilang badan umroh? Hadis tentang badan haji dan umroh itu kalau tidak keliru hanya 4 Ustaz, atau bahkan ada yang mengatakan 3. Nggak jelas semua tentang badan umrohnya kecuali 1. Itu pun hanya kata Imam Syafi'i. Sekarang apa hukum umroh? Sunnah Ustaz ya? Rasulullah cuma berapa kali Ustaz umroh? 2 kali cuma. Hadis Al-Quran yang tentang sedekah, tentang membantu orang, tentang infak, tentang wakaf sudah sangat amat jelas. Jangan jadikan badan umroh itu sebagai bisnis, saya bilang. Saya gituin makanya. Aku sama aja biar panas, sudah ini sini. Tapi ini benar Bu. Hukum saya bilang kalau ada yang haji kemudian hutang, haram hukum. Apalagi umroh. Hati-hati dulu.
Jangan diterlenakan dengan hal-hal yang demikian. Cukup sekian dari saya. Di ujung-ujung dia ada pemikiran baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa sayang kepada kita semua. Mari kita membaca umur kita untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk siapapun yang sudah membantu, siapapun yang sudah berinfak, bersedekah, mempersatukan, memuliakan bersama ini. Mudah-mudahan kelak Allah posisikan di surganya pada mulia. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk anak cucu kita, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk dan hidayahnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan salat sebaik-baiknya atas petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله واغفر ذنوب والدينا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغيرا. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah, ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Terimakan ya Allah amal ibadah mereka semasa hidupnya ya Allah, dan posisikan mereka ya Allah di surga-Mu yang paling mulia. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani ya Allah, untuk senantiasa menjalankan syariat-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Jadikan anak cucu kami ya Allah, anak cucu yang soleh dan soleh, anak cucu yang sehat ya Allah, anak cucu yang selalu membahagiakan ya Allah, anak cucu yang selalu menjaga nama baik keluarga kami ya Allah, anak cucu yang soleh dan solehah yang kelak membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jika saatnya Engkau panggil kami ya Allah, jika saatnya Engkau panggil orang-orang yang kami sayangi ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca Al-Quran, satu firman-Nya Tuhan, sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Tanamkan dalam hatimu Al-Quran, jadikanlah petunjuk, penerang jiwa hamba beriman kepada Allah.